Ketua BIM BPS Kota Bandung serta teman-teman pegawai BPS Kota Bandung yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini kita mulai melakukan rutinitas lagi tiap Jumat pagi, yaitu beriman, berbagi ilmu, dan manfaat. Yang insya Allah pada Jumat pagi ini kita akan mengenal lebih jauh tentang si Jafung. Jadi mungkin nanti ada tata cara pengisian dupak melalui si Jafung dan sebagainya. Yang akan sharing hari ini kebetulan Ibu Ani Heriani SST. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja Bu Ani ya, supaya karena waktunya sudah menunjukkan jam 8 juga. Langsung aja Bu Ani, mangga dimulai. Atau ada sambutan mungkin dari Bapak? Iya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf. Sebelumnya mungkin dari Pak Aris dulu ada yang mau disampaikan dulu Pak. Mangga. Masih Bu Lara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semuanya ya, ada koordinator tim, seluruh pejabat fungsional ya. Pada kesempatan pagi hari ini barangkali kita mulai mengimplementasikan program berbagi manfaat atau beriman ya. Tapi bukan berarti beriman hari Jumat aja gitu ya. Pengertian yang lain gitu. Maksudnya ada kepanjangannya. Pertama sih saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bu Ani dan teman-teman semuanya yang join ya, walaupun mungkin 50% dari kehadirannya seluruh pegawai di tengah-tengah kesibukan teman-teman dalam kegiatan pencacahan SP 2020 Hongkong gitu ya, masih menyempatkan diri untuk mendengarkan dan berbagi ilmu terkait dengan sistem informasi jabatan fungsional gitu ya. Yang kedua juga mari kita doakan kepada saudari kita ya, barangkali yang sedang sakit seperti Bu Lara ya, yang kemarin baru Bu Lara siapa? Bu Mira, punten Bu Lara. Bu Mira yang kemarin itu baru pulang dari rumah sakit, semoga cepat sembuh, kita doain ya. Kalau yang lain juga mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian yang ketiga, tentunya pada kesempatan ini jabatan fungsional itu telah menjadi mungkin nanti penugasan ya, atau semacam mewajibkan jadi Kemenpan RP untuk ada membuat aturan itu yang struktural dan fungsional gitu. Jadi kalau yang masih fungsional umum nanti diarahkan untuk menjadi fungsional sesuai dengan kompetensinya gitu loh. Jadi di dalam ASN itu sebetulnya memang ada 3 kompetensi ya. Kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis gitu ya. Dan di fungsional ini termasuk di dalam kompetensi teknis gitu ya. Jadi ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN merunut pada keputusan dari Kemenpan RB gitu ya. Bapak Ibu semuanya, kemudian di dalam kompetensi teknis ini salah satunya bagaimana teman-teman itu menyusun daftar usulan pangkat atau dupak gitu ya, daftar usulan angka kredit ya, penghitungan angka kredit ya, yang tentunya harus dipahami dengan guidance atau aturan terkait dengan fungsional statistisi maupun peranata komputer. Atau untuk yang fungsional lain tentunya misalnya SDM atau perbendaharaan ya, itu nanti di bawah pengampunya adalah Kementerian Keuangan ataupun BPKP diantaranya. Nah, untuk fungsional prakom sama statistisi itu di BPS terutama di fungsional statistisi telah menyiapkan ya namanya sistem Sijafung. Sebetulnya Sijafung ini sudah lama gitu ya, sudah dari kayaknya tahun 2015 apa 16 gitu ya. Cuman barangkali untuk teman-teman yang baru saat ini pindah menjadi fungsional, ini menjadi sesuatu yang baru, sehingga pada kesempatan ini Bu Ani yang notabene telah menjadi definitif sebelum adanya penyetaraan jabatan menjadi fungsional, punya pengalaman ya dalam mengisi Sijafung gitu loh.
bagaimana caranya, kemudian pengumpulan alat seperti apa gitu. Nah, barangkali pada kesempatan ini insya Allah Bu Ani akan menguraikan dan menjelaskan tahapan-tahapan pengisian Sijafung atas kinerja yang Bapak Ibu lakukan selama barangkali 1 semester ya, karena sekarang banyak 1 semesteran, semester 1, 2, itu biasanya dinilai pada semester berikutnya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti berbagi pengalaman ini Bapak Ibu bisa memahaminya sehingga ketika jangan sampai terlambat dalam pengisian, karena nanti ketika waktunya terlambat itu bisa jadi terjadi pengurangan atau bisa-bisa nggak dinilai gitu ya. Tapi kayaknya kalau saat sekarang kemungkinan masih mendapatkan poin ya, yang semester 1 dinilai semester 2 atau semester 2 tahun sebelumnya dinilai semester 1 gitu. Barangkali ini aja pengantar dari saya, Bu Ani, teman-teman semuanya, dan Bu Lara. Mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan sharing college ini dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Aris atas sambutannya. Sesuai acara hari ini, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bu Ani mengenalkan atau menyampaikan tentang Sijafung ini. Mangga silakan Bu Ani. Ya, sebelumnya terima kasih pada Pak Aris atas kesempatannya. Jadi untuk saat ini saya mungkin sharing pengalaman aja ya. Di luar itu mohon tidak bertanya selebihnya gitu ya, karena meskipun saya sudah lama isi Sijapung, tapi karena dilakukan setahun sekali, jadi kadang lupa-lupa ingat juga gitu. Nah, mohon untuk seperti Bu Santi, Bu Ahid, Bu Rahma, juga fungsional yang lainnya bisa ini ya, kalau misalnya ada yang salah-salah mohon dikoreksi. Baik, saya coba share screen dulu. Untuk yang saya tahu itu mungkin hanya tadi dicabut. Hanya dasar petunjuk teknis aja untuk jabatan fungsional statistik. Selebihnya untuk Pranata Komputer maupun SDM dan keuangan saya kurang paham ya, karena ini hanya pengisian Sijapung aja. Untuk jabatan fungsional statistik itu diatur dalam PRK BPS nomor 59 tahun 2014. Di sana kalau saya pernah baca itu ada butir-butir kegiatan, lalu ada angka kredit, bukti fisik, juga contoh-contoh kasus. Jadi kalau misalkan nanti pada saat pengisian di Sijapung, Bapak Ibu membaca kata-katanya kurang pas, itu bisa lihat di PRK BPS nomor 59 tahun 2014. Sedangkan untuk jabatan fungsional Pranata Komputer itu ada di PRK BPS nomor 16 tahun 2008. Saya kurang tahu juga apakah PRK untuk fungsional Pranata Komputer ini apakah sudah ada yang barunya gitu, saya kurang paham. Sebelum pengisian Sijapung, alangkah baiknya kita menyiapkan apa saja bahan-bahan yang harus dimasukkan ke Sijapung tersebut. Kalau pengalaman saya sih, saya menyiapkan SKP tahun sebelumnya, atau kalau misal pasti kan maaf, untuk SKP itu paling baru ada sekitar tahun 2018 mungkin ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya bisa dari diary, maksudnya catatan harian kita gitu, atau bukti misalnya surat tugas itu segera dikumpulkan,
lalu bukti fisik lainnya, misalnya seperti sertifikat pelatihan, webinar, itu untuk webinar juga disiapkan notulennya. Jadi dari sekarang bisa menyicil bukti-bukti dari untuk pendukung pengisian Sijapung. Karena kalau untuk mengingat-ingat pekerjaan kita sebelumnya itu kan kadang lupa ya. Jadi ada dasarnya gitu dari SKP, CKP atau diari. Nah, untuk pengisian Sijapung ini alamatnya, lalu masuk akun BPS. Maaf untuk yang kemarin JPL seperti Pak Ade, Pak siapa kemarin? Pak Eca, lalu Pak Ahmad, itu semua apakah sudah mempunyai akunnya? Sudah bisa masuk ke Sijapungnya? Sudah dicoba lagi kemarin yang belum bisa masuk? Belum ada yang dijawab. Ya sudah, kita coba masuk aja ke Sijapungnya. Ini tampilannya seperti ini. Sebetulnya ini tinggal buka-buka aja nih. Ini beranda, ini usulan penilaiannya seperti ini. Nah, ini ada informasi-informasi untuk ujian kompetensi itu. Ini ada pengumuman-pengumuman dari Pusdiklat. Ini sehubungan dengan pelaksanaan uji kompetensi, lalu pengumuman hasil uji kompetensi, dan lain-lain. Di usulan penilaian itu ada entry pack seperti ini, tapi selama ini untuk masuk ke Sijapung saya belum pernah mengentry pack ini gitu. Jadi saya hanya mengcopy atau scan hasil pack sebelumnya gitu. Karena kalau lihat di sini isian data pak halaman ini diperuntukkan bagi pejabat fungsional non-BPS dan pejabat fungsional komputer yang belum pernah mengusulkan penilaian secara offline. Jika Anda tidak termasuk dalam 2 kategori di atas, silahkan klik sub menu usulan langsung gitu. Kalau di tata caranya sih sebetulnya untuk entry pack itu bisa kita lakukan, tapi kenyataannya di halaman depan ini ya isian pack ini hanya untuk pejabat fungsional non-BPS dan peranata komputer saja. Nah, untuk usulan yang akan kita masukkan itu tampilannya seperti ini. Jadi di atas itu ada tambah usulan, ada daftar usulan yang sudah kita masukkan di penambahan usulan ini. Lalu 3 itu tab dupak untuk mengedit dupak atau cetak dupak, entry SPMK dan cetak SPMK. Nah, kita coba ke tambah usulan, tampilannya seperti ini. Jadi untuk misalnya kalau saya karena posisinya di tengah, praktisi muda, itu bisa klik ketiga ikon ini ya. Misalnya untuk yang di bawah saya itu statistik pertama, itu rinciannya seperti ini. Jadi tidak perlu dihafal nomor rincian tersebut, karena tinggal kita klik saja di misalnya ini pengumpulan data pada kegiatan statistik objek rumah tangga kuesioner sederhana, itu langsung kita langsung tertera di form entry ini, di butir kegiatan. Kita hanya menambahkan nama kegiatan apa pengumpulan data tersebut gitu. Nah, di sini dilengkapi begitu. Ini untuk yang tab maksudnya ikon yang di bawah saya, lalu ini yang ada di sama dengan posisi saya sebagai statistisi muda.
Lalu ada juga yang di atas saya. Ini yang statistisi Madya. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan di sini itu bisa saja kita masukkan. Seperti juga yang kemarin pesannya dari Pak Hari waktu kita kumpul di ruang rapat, itu semua kegiatan yang kita lakukan masukkan saja. Hanya memang untuk penilaian di atas jenjang kita itu dinilainya tidak full, hanya 80% gitu ya. Jadi kalau penilaian yang 100% itu di jenjang yang sama dengan kita atau di bawahnya gitu ya. Kita coba misalnya ini pengumpulan data, misalnya untuk yang kuesioner sederhana, misalnya apa ya, melakukan pengumpulan data Sakernas kali ya. Sakernas berapa halaman ya, lupa. Sedang kali ya untuk Sakernas. Objek rumah tangga sedang. Melakukan pengumpulan data Sakernas semester 1 sebanyak 20 responden. Seperti itu. Lalu kita masukkan volumenya 20 rumah tangga. Nah, di sini angka kredit yang diusulkan itu langsung tercetak. Jadi kita tidak perlu menghitungkan lagi, hanya volume yang kita masukkan. Tanggal pelaksanaan itu kita sesuaikan dengan surat tugas. Surat tugasnya, mudah-mudahan teman-teman masih ada ya. Dan kita lihat, misalnya untuk yang tahun 2021, itu bulan Maret ya. Misalnya dari tanggal 2 sampai dengan Maret 30. Nah, bukti fisiknya itu misalnya untuk sementara surat tugas gitu. Alangkah baiknya untuk bukti fisik ini menurut saya selain surat tugas itu kita lampirkan juga kuesionernya. Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman nanti untuk bukti fisik ini di-scan dulu, semua bukti fisik di-scan dulu, surat tugas, kuesioner, lalu sertifikat biasanya sudah dalam bentuk PDF ya, jadi tidak terlalu sulit. Ataupun misalnya ada alokasi petugas gitu ya. Meskipun ini menurut saya ya, meskipun di PRK-nya itu hanya surat tugas, tapi kemarin pengalaman saya sebagai penilai, pada saat ada teman-teman yang memberikan volume yang menurut saya tidak wajar, itu saya tidak punya pegangan gitu. Saya mungkin seperti yang kemarin Bu Ida sampaikan ya, pernah ada penilai dari BPS provinsi itu konfirmasi ke kabupaten kota. Jadi daripada ini menurut saya, daripada nanti penilai-penilai itu konfirmasi ke kabupaten kota, menurut saya sih ya, alangkah baiknya kalau kita juga melampirkan alokasi petugas tersebut. Lebih baik sih sebetulnya tarel gitu. Tarel, kalau alokasi petugas mungkin hanya berisi tentang target saja gitu. Kalau tarel kan ini dengan bukti bahwa petugas tersebut realnya mengerjakan berapa gitu. Kalau rumah tangga itu
bisa saja tercapai semua ya. Tapi untuk seperti perusahaan itu kadang misalnya pada saat mentargetkan di awal tahun ternyata di akhir tahun itu tidak tercapai gitu. Jadi maksudnya gini, bukannya penilai itu tidak percaya pada teman-teman gitu ya, tapi kalau misalnya tidak wajar gitu ya, misalnya jadi kita merasa ini benar enggak? Nah, jadi tidak ada timbul pertanyaan meragukan gitu pekerjaan dari petugas tersebut gitu. Nah, setelah ini selesai, kita simpan. Nah, langsung muncul di daftar usulan di tab yang kedua, gitu ya. Ini kemarin saya coba mulai menyicil, meskipun sebetulnya sih harusnya sudah dari awal tahun ya. Saya cuma karena baru mengerjakan, jadi baru sampai poin ke berapa nih, baru poin ke, dan ini ada coba-coba juga ya, seperti yang barusan ini. Jadi muncul di baris ke-22, melakukan pengumpulan data Sakernas semester 1 sebanyak 20 responden. Nah, ini jadi muncul. Nah, untuk daftar usulan ini muncul berdasarkan yang kita masukkan ke si Jakung gitu. Jadi berurutan dulu sesuai dengan yang kita input gitu. Tapi nanti pada saat cetak dupat ini sudah diurutkan langsung sesuai dengan yang ada di butir-butir di sini. Jadi misalnya pada saat kita menginput pengumpulan data, yaitu nanti dikelompokkan pada pengumpulan data di sub 2B ini gitu. Jadi semua berkelompok. Jadi untuk yang pengumpulan data nanti berkelompok misalnya di atas. Lalu 2B 2B3 itu untuk pengawasan. 2B4 maaf 2B5 itu untuk di pemeriksaan objek rumah tangga ya. Kalau 2B6 itu pemeriksaan di objek non rumah tangga. Begitu. Jadi nanti berurutan seperti yang ada di butir-butir yang ada di dupak tersebut gitu. Nah, kita coba untuk yang pengawasan, misalnya pengawasan itu misalnya pengawasan Susenas ya, rumah tangga komplek, melakukan pengawasan rumah tangga Susenas 20 responden. Nah, untuk pengawasan ini ada catatan di bawah. Melakukan kegiatan pengawasan pada pendataan rumah tangga, jumlah objek rumah tangga yang diawasi pada umumnya sekitar 20% dari total rumah tangga yang dicacah. Jadi, meskipun target setiap orang itu pengawas khususnya sudah ditentukan, tapi untuk pengawas kan secara logika aja, mungkin tidak semua pengawas itu turun mengawasi semua pencacahnya gitu kan. Jadi ini sudah ditentukan di sini, jadi hanya yang dicakup itu 20% saja gitu. Jadi di sini di nama kegiatan ini seperti yang kemarin Resta tanya, takutnya
sama penilai itu sudah dikalikan 20% atau belum gitu. Khawatirnya nanti kita sudah mencantumkan tapi di nama kegiatan ini tidak dicantumkan, lalu nanti dikali lagi 20%-nya gitu. Jadi alangkah baiknya di nama kegiatan ini tulis selengkap-lengkapnya gitu, yang menyatakan kalau kita itu sudah mengerjakan dan si penilai itu dengan mudah membaca setiap rinciannya gitu ya. Jadi ini kalikan 20% sama dengan 4 ya. 4 responden atau 4 rumah tangga. Seperti ini. Lalu masukkan volumenya, jadi hanya 4 gitu ya. Langsung tertera, masukkan juga surat tugasnya, tanggal pelaksanaannya, misalnya bulan terbalik ya. Tadi harusnya Susenas Maret ya. Anggap aja ini April. Misalnya 4 April sampai dengan, nah, ini untuk tanggal ini hati-hati pemilihannya karena ada 2002, ada 2021, bisa kita klik 2022-nya ya. April 30. Nah, ini surat tugas kuesioner untuk Susenas ini jadi tidak dirinci apakah core 20 responden atau modul 20 responden. Jadi Susenas itu ya satu paket ya Susenas saja gitu. Jadi tidak dipecah 20 core, 20 modul. Jadi yang yang disepakati gitu ya hanya Susenas aja namanya gitu. Ya analoginya sama dengan sitasi lalu SBH. Jadi sama itu. Misalnya saya mengawas SBH atau memeriksa ya, memeriksa SBH. Jadi ya SBH meskipun ada HR, ada BL, ada S, ada LK, nah itu hanya diakomodir satu paket saja SBH begitu. Jadi misalnya hanya ya 20 SBH saja gitu. Jadi tidak dipecah S-nya 20, HR-nya 20, BL-nya 20 gitu ya. Jadi ya seperti ini gitu ya. Seperti itu, simpan, nanti di daftar usulan muncul di baris terakhir. Nah, seperti ini. Gitu. Ya. Jika sudah selesai, kenapa? Tadi buktinya itu rumah tangga. Kalau bukti rumah tangga itu apa ya? Bukti fisiknya rumah tangga. Bukti fisik rumah tangga. Ya surat tugas aja Pak Budi. Oh. Jadi surat tugas di surat tugas tertulis berapa jumlah rumah tangga gitu? Nggak kelihatan. Makanya jadi seperti yang saya sampaikan, untuk agar penilai itu tidak bingung gitu ya, benar nih petugas itu mengerjakan sebanyak ini gitu ya. Nah jadi tidak salah kalau kita di bukti fisik itu mencantumkan juga tarel gitu. Jadi yakin gitu, tarel itu apalagi untuk perusahaan ya, tarel itu memuat target orang itu segini, realisasinya segini, ditandatangan oleh ketua tim mungkin ya untuk kalau 2021 masih ada KF, 2002 ini ketua tim atau bisa juga mungkin oleh Bapak kali ya, tapi untuk alokasi kayaknya ketua timnya masing-masing atau KF-nya masing-masing untuk meyakinkan gitu kalau oh ini benar gitu, yakin gitu mengerjakannya sebanyak itu. Ya, makasih Bu Ani.
Ya, sip. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung aja seperti tadi Pak Budi ya. Pak Adi, Jadi mangga Pak Adi. di-cut aja. Mangga, makasih Bu Ani. Ini Bu Ani, tadi kan ada kuesioner sederhana, sedang, kompleks. Pernah nggak ada hitam di atas putih dari BPS yang menyatakan, oh survei ini, dokumen ini adalah kuesioner sederhana. Oh survei ini, dokumen ini kuesioner kompleks. Apakah itu hanya persepsi perorangan? Apakah ya saya juga baru gitu ya, baru. Saya belum pernah menemukan hitam di atas putihnya yang menyatakan oh, dokumen ini adalah dokumen sedang, dokumen ini adalah dokumen kompleks. Pernah melihat? Tidak, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah kan ada surat berkaitan dengan bukti itu ya, yang tadi yang bukti rumah tangga. Kan kalau nggak salah ada surat pernyataan melaksanakan yang tempoh hari kita pernah ngobrol, yang melaksanakan kegiatan THM. Bisa dijadikan itu kan? Bisa. Ya. Bisa. Itu saja, Bu. Ya, yang pertama pernah melihat hitam di atas putih nggak gitu? Udah? Ya. Ya, sip. Kalau untuk penentuan kuesioner sederhana, lalu sedang ataupun kompleks, itu bisa dilihat dari jumlah halaman kuesioner tersebut. Tapi kemarin saya bukan ini. Satu. Nah, kalau di kemarin yang di-share di grup, di distribusi, ini sudah ada nih, apakah dokumen atau jenis kuesioner itu kompleks ataupun sederhana ataupun sedang. Ini di kemarin di sheet ketiga nih, ini sudah ada kebetulan aja gitu distribusi yang baru mencantumkan gitu ya. Misalnya HK11 itu katanya kompleks. Ini bukan saya yang bikin ya, tapi ini mungkin dari pusat atau kesepakatan gitu ya. Jadi ya kita ikuti aja gitu. Itu dari ini dari mana ya kalau ini? Ini dari BPS provinsi kemarin, share dari Pak Adi. Tapi di Perka juga ada. Di Perka juga ada. Misalnya untuk yang disebut kuesioner yang sederhana itu 1 sampai 5 halaman. Kalau yang disebut sedang itu 6 sampai 10 halaman. Sedangkan yang kompleks itu lebih dari 10 halaman. Nah, itu jadi patokannya dari halaman kuesioner tersebut. Ya, itu Pak Adi. Mungkin Bu Ani kan juga pernah ya bukan pernah, memang melakukan survei HK11 ya. Kalau halamannya sampai dengan 10 halaman gitu, enggak kan Bu Ani ya? Nah iya, nah, makanya kemarin. Kalau betul. Ada tidak yang langsung menunjukkan bahwa HK11 itu kompleks. Karena kalau dilihat halaman, nggak ada tuh HK yang 10 halaman. Betul. Jadi ya, betul. Pencacahan rumah tangga itu berarti beda dong ya antara anggota rumah tangganya yang cuma 2 orang dengan anggota rumah tangganya yang 9 orang. Itu mungkin bisa jadi oh ini sederhana, ini bisa jadi kompleks karena jumlah halaman. Nah itu makanya yang terisi jadinya ya. Iya, makanya mungkin ada nggak yang langsung mungkin atau teman-teman senior yang lain pernah nggak membaca yang langsung menunjukkan bahwa oh survei ini kompleks, oh survei ini sederhana gitu. Kalau saya sih ya karena baru belum pernah menemukan gitu. Mungkin ada teman-teman lainnya gitu yang senior pernah menemukan seperti itu. Terima kasih. Ya, mangga Bu Ahid, Bu Rahma atau Bu Santi atau statisi yang lain, Bu Eis, Bu Cucu nih yang sudah senior, mangga. Di Perkanya Teh Ani.
Iya, di perka. Bisa di-share nggak? Di-share screen perkanya. Elah, perka. Aduh, kudu ningali perka. Ya, Aing. maksudnya begini, kalau ini yang tabel yang Bu Ani tampilkan ini resmi, alhamdulillah gitu ya, karena kami di distribusi itu dianggap HK11 itu komplek gitu ya. Komplek, Nah, ya. makanya kalau ini katakanlah sudah resmi, mungkin resmi dari BPS RI atau BPS Provinsi Jawa Barat, karena kan induk Kabupaten Kota Jawa Barat kan provinsi gitu ya. Kalau ini sudah dinyatakan HK11 komplek, alhamdulillah senang sekali gitu ya. Karena kalau mengacu halaman sih, aduh HK11. Iya, iya benar. Seperti Itulah Ani juga kemarin baru ya, selama ini maksudnya yang 2021 kemarin, Ani tuh kayaknya kalau nggak salah kalau mengisi yang HK udah isi belum ya? Untuk yang HK kayaknya masih sederhana untuk HK11 itu. Nah, kayak ini nih. rezeki Bu Ani, Tapi karena dianggap kemarin komplek. Rezeki karena dianggap kemarin iya komplek, karena kemarin Ani baru baca ini penegasan ini, ya udah Ani masukin komplek gitu, dan tidak bertanya lagi pada provinsi, karena file ini di-share kemarin dari Pak Hari gitu. Jadi Oke. ya udah yakin aja gitu. Ya sip, berarti kan itu kan Sip, ya. kesepakatan Jawa Barat. Mudah-mudahan itu yang dianggap resminya gitu, karena tiap provinsi kan berbeda. Mungkin itu Bu. Ya betul. Ya penegasan ini. Cuma untuk yang lain ya di sheet ini hanya distribusi aja gitu. Di sini ada pencacahannya, ada pemeriksaannya, lalu ada pengawasannya juga gitu. Nah, lumayan kan Pak Adi ya, pemeriksaan nih lumayan banyak nih. Kalikan komplek lagi ya. Ya, kita teruskan ya untuk yang tadi ya Pak Adi, yang pertanyaan kedua itu Pak Adi itu kemarin ngobrol kalau misalnya kegiatan di statistik distribusi itu akan membuat semacam apa ya, kegiatan yang dilegalkan oleh atasan, isinya tentang target realisasi per orang, misalnya untuk kegiatan SBH, pengawasan siapa aja gitu, lalu nanti ditandatangan oleh atasan langsung gitu. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin bisa dicontoh juga untuk seksi-seksi yang lain gitu. Kemarin sih saya ini setuju banget gitu ya dengan idenya Pak Adi, karena pengalaman kemarin pas menilai ya saya seperti itu. Jadi pada saat melihat ada teman-teman yang volumenya tidak masuk akal, jadi saya bingung sendiri gitu. Sempat nanya sih ke penilai yang lain di grup. Jadi maksudnya gini, misalnya untuk kegiatan A itu kira-kira alokasinya seperti apa? Misalnya satu PCL itu berapa, satu PML itu membawahi berapa PCL, sampai bertanya seperti itu gitu. Kalau di luar itu ya akan dikurangi begitu, karena tidak wajar gitu menurut saya. Nah, kalau kemarin Pak Adi punya ide seperti itu, yang tadi saya sebutkan sebagai pelengkap tarel, ya baik sih, bagusnya seperti itu. Alangkah baiknya juga diseragamkan itu di semua seksi begitu ya. Ya, nuhun Pak Adi. Siap, lanjut sama-sama ya. Bu Ani. Kita lanjut. Jika sudah semua ini butir-butirnya dimasukkan, nah tinggal kita masuk ke sini, ke Dupak gitu. Cetak Dupak ini isinya hanya rincian-rincian butir kegiatan dan angka kredit yang kita masukkan. Jadi berdasarkan yang kita input gitu. Nah, kita cetak, tapi sebelumnya diedit dulu. Kalau nggak salah ya, edit dulu. Lupa nih.
Apakah ini yang berisi, oh bukan ya, yang entry SPMK ya, yang ada atasan langsung mah ya. Lupa nih, kalau Ani edit ini karena nggak muncul nih, karena belum di ditambah usulan, di daftar usulan, itu belum masukkan data dupak. Jadi setelah, maaf ya tadi terlewat, setelah kita input semua, kita masukkan data dupak, nanti akan muncul di sini gitu maksudnya. Nah, di sini. Cuma lupa nih edit dupak ini apa ya? Bu Rahma, Bu Ahid bisa ini edit dupak ini apa lupa? Karena ini belum bisa buka nih. Ada yang ingat? Bu Santi? Halo? Kamarana ya? Ingat Kak Fikri? Ada? Lupa ya. Ya, Ani nggak bisa buka ya, lupa lagi nih. Yang lainnya juga teman-teman kemana nih? Edit dupak nanti aja. Pokoknya setelah kirim dupak, nanti kita bisa coba klik-klik di sini ya. Cetak dupak. Jadi ini sekitar berapa halamannya? Sekitar 5 mungkin ya. Fikri ya, kemarin yang sudah sekitar 5 halaman. Ini lalu kita entry SPMK-nya, ini jati diri kita dengan penilainya siapa gitu. Kita masukkan mulai dari nama, golongan, NIP, terus apa lagi ya? Kita dengan penilai kita di sini. Lalu kalau sudah fix itu cetak SPMK. Nah, cetak dupak ini dan cetak SPMK ini yang akan kita kirimkan ke BPS provinsi gitu. Kalau dulu waktu sebelum ada Sijakung itu dupak itu tebal-tebal banget ya, sampai ada yang kayak sebantal gitu ya. Saking bukti fisiknya banyak gitu. Ada juga yang mengcopy kuesioner. Jadi kebayangkan 1 tahun itu kuesioner tebal banget gitu kan untuk dupak. Kalau sekarang cukup hanya cetak dupak dan cetak SPMK saja. Kalau untuk bukti fisik kita semua scan, lalu ada aturannya nanti penyusunan bukti fisik itu seperti apa gitu ya. Ini untuk usulan. Lalu untuk dupak, nah ini dupak yang telah kita lakukan. Misalnya ini ya dari 2017 sampai 2020 kemarin. Lalu progres, di sini progres dupak kita itu posisinya di mana gitu. Misalnya apakah di sini apakah sudah ini sekretariat nih yang ngisi. Jadi apakah dupak kita itu sudah diterima atau di sekretariat atau sudah dikirimkan ke penilai ataukah sudah selesai dinilai atau sudah dibuatkan paknya. Jadi ini status dupak kita, progres di situ ya. Lalu di sini ada forum diskusi, kalau ada yang ingin ditanyakan, tapi saya belum pernah nih pakai ajukan pertanyaan dan jawaban. Jadi kita hanya manual aja gitu dari mulut ke mulut. Ini ada akun dan profil, ya profil, lalu peraturan pedoman, di sini ada Juknis, bisa kita download. Juknis penilaian angka kredit ini kemarin apa ya? Sama sih, ya sama kayak kalau dibaca nih kayak di rincian dupak juga ya. Lalu ini angka kredit dan tunjangannya. Tapi kayaknya ini belum diperbaharui kayaknya nih. Karena misalnya statistik muda 3C hanya 200. Sebentar. Oh ya udah betul. Ya, ini targetnya ya. Lalu panduan Sijakung.
Ini jika teman-teman misalnya kayaknya gampang deh. Pokoknya asal udah masuk ke si Japung tinggal buka-buka aja gitu ya. Diklik-klik aja, terutama yang ini aja sih. Yang kita perlukan sih hanya usulan tupak aja. Dan ini mungkin ya yang kita pakai paling 3 rincian ini aja, usulan, dupak, dan progres. Mungkin itu untuk si Japungnya. Kita balik lagi ke sini. Nah, jadi untuk cetak dupak itu dibikin 2 rangkap. Kalau saya sih, saya bikinnya 2 rangkap. 1 rangkap untuk BPS provinsi, 1 rangkap lagi ya untuk saya gitu. Karena takutnya ini khawatir aja gitu ya. Pernah kejadian di provinsi itu ada yang ketelingsep gitu ya. Ini pengalaman aja teman-teman di kabupaten kota dulu curhat gitu. Udah dikirim, minta dikirim ulang gitu ya. Jadi ya saya siap-siap aja bikin 2 rangkap. Toh sekarang motokopi juga hanya sedikit ya, karena paling hanya sekitar 10 halaman saja yang kita cetak bukti fisiknya. Jadi yang kita print, yang kita cetak itu hanya dupak yang tadi ada di Sijapu. Dupak itu lalu sama SPMK. SPMK ini surat pernyataan melakukan kegiatan. Misalnya webinar ini masuk ke sini, lalu seminar-seminar atau menulis opini ini masuknya ke SPMK. Surat pernyataan melakukan kegiatan. Meskipun di si Japungnya itu kita masukkan ke sini tetap masuknya tetap ke usulan ini. Jadi nanti si Japungnya sendiri yang memilah itu. Apakah masuk ke dupak atau masuk ke SPMK. Gitu. Lalu, nah ini tata cara penyusunan file bukti fisik soft copy. Nah jadi soft copy itu dibikin setelah dupak itu tersusun. Jadi misalnya untuk rincian disusun itu setelah dicetak dupak gitu maksudnya. Jadi nanti disusun berdasarkan butir kegiatan gitu ya. Nah, untuk bukti fisik usulan dimasukkan dalam satu folder dengan nama misalnya ini. Untuk yang statisisi, misalnya statisisi Ani Haryani, kalau untuk prakom misalnya Priyatna, seperti ini. Ini penamaan file. Lalu folder tadi yang di sini ya dibagi 2 gitu. Satu administrasi, satu lagi bukti fisik. Yang administrasi ini masukkan dupak sebelumnya, SPMK, maaf, iya ya masuk juga ke sini. Pak terakhir maksudnya, lalu dupak yang di-scan, SPMK yang sudah di-scan, ini SK juga, ini masukkan ke sini. SK kenaikan pangkat, SK kenaikan jabatan, dan lain-lain, lalu diberi nama sesuai file yang dilampirkan. Lalu yang kedua, bukti fisik itu disusun berdasarkan butir kegiatan. Pendidikan, jadi nanti di dupak akan kelihatan pendidikan itu masukkan ke sini. Misalnya penyedia data dan informasi ini biasanya kegiatan kita itu banyak di poin 2 ini. Misalnya untuk pengumpulan data, lalu pemeriksaan, pengawasan, ini kebanyakan masuknya ke sini. Jadi di sini disusun misalnya poin 2 itu kegiatan disusun diurutkan berdasarkan kegiatan yang kita lakukan. Itu disesuaikan juga dengan
butir kegiatannya. Ini yang ketiga, jika kita melakukan analisis dan pengembangan, ini masuk ke sini, pengembangan profesi masuk ke sini, terus penunjang. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan tadi sudah dibahas pula ya. Misalnya pengawasan hanya dimasukkan 20% dari yang dikerjakan. Pemeriksaan core modul itu satu paket ya, analog dengan SPH, citasi, jadi tidak dipisah-pisah. Kegiatan listing hanya untuk terampil saja, jadi tidak perlu dimasukkan ya untuk kegiatan yang bukan terampil, karena meskipun kita masukkan ya tetap akan dicoret gitu. Entry juga sama, entry dalam perkah hanya untuk terampil saja, jadi itulah sudah dibagi porsinya ya untuk setiap kegiatan. Jenis kegiatan harus sesuai dengan yang diusulkan, seperti yang tadi Pak Adi ini ya, misalnya jangan sampai sederhana diakui sebagai jenis dokumen yang kompleks. Jadi si tim penilai juga akan melihat, karena di penilai juga punya seolah-olah kamusnya ya, kamusnya kalau kuesioner ini adalah kompleks, kuesioner ini, tapi kemarin saya lihat itu tidak lengkap. Misalnya untuk di sosial hanya beberapa, distribusi juga hanya beberapa gitu. Di seksi yang lain juga hanya tidak selengkap kegiatan yang kita lakukan gitu. Rapat dinas juga kadang ada yang masih memasukkan gitu. Padahal ini rapat dinas tidak membicarakan tentang statistik, jadi tidak perlu dimasukkan ke DUPA. Sudah mungkin itu materinya. Terus apa lagi nih ya? Oh ya, untuk opini ini ada nilai-nilainya. Ada nilainya. Untuk yang cetak ini kemarin sudah disampaikan ya di grup ya. Jadi ada yang cetak, ada yang online, nilainya tidak semua sama. Apalagi yang nasional, provinsi, itu dibedakan nilainya. Ini yang angka kredit ini yang diakomodir gitu. Jadi misalnya kita mencantumkan misalnya di Ayo Bandung, misalnya kita masukkan 2,5, ya nggak akan ini ya, karena Ayo Bandung hanya 0,25, terus ininya jadi 0,625 nilai angka kreditnya. Nah ini yang di kolom E ya. Nah ini untuk yang internasional terakreditasi. Nah, kemarin lumayan besar nih. Pacas, ada Pacas Manto di sini. Mantap tuh. Kemarin di jurnal apa nih Pacas? Lumayan nih besar angka kreditnya. Nih, ini ditandatangani Pak Dudung. Lalu, oh ya, ini laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini form di mana kalau misalnya kita tidak punya surat tugas, bisa kita masukkan ke sini laporan kegiatan. Tapi sepertinya sih ini untuk laporan kegiatan yang memang tidak ada surat tugasnya begitu. Jadi misalnya untuk kayak membuat infografis gitu ya, Pak Budi ya. Misalnya tidak ada surat tugas, nah bisa masukkan ke laporan kegiatan. Jadi form laporan kegiatan ini bisa dicantumkan di sini, nama kegiatannya bisa beda-beda, lalu nanti ditandatangan oleh kepala atau KF. Ini yang melaksanakannya, ditandatangan. Jadi atau kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan surat tugas gitu.
misalnya apa penyusunan, tapi penyusunan KCDA kemarin udah ada surat tugasnya ya, apalagi Bandung dalam angka gitu ya, itu sekarang sudah ada surat tugasnya. Jadi ini laporan kegiatan ini takutnya tidak ada surat tugas, jadi bisa dipergunakan gitu. Dan ini sah karena tanda tangani oleh KF atau Kepala BPS Kota Bandung. Gitu. Terus, nah ini kemarin di grup fungsional penilai ini nggak tahu nih apakah sudah mendapatkan suratnya atau belum. Jadi untuk para KF, ini termasuk Pak Hari ini sudah seolah-olah mendapatkan nilai di Statisi Muda ini dengan angka 300 gitu. Lalu Pak Firman juga ya, Pranata Komputer Ahli Muda, lalu Bu Dwi, Bu Ida, Pak Adi, Bu Sri ini Statisi Muda juga mendapatkan poin 300. Jadi secara otomatis ya, ini KF-KF ini untuk yang tahun 2021 bisa menambahkan angka 25 secara otomatis. Jadi minimal sudah punya tiket 325 untuk Dupak tahun 2021. Kemarin sih informasi di grup itu sebaiknya tahun 2021 ini karena sudah diajukan membuat Dupak dan jangan lupa memasukkan nilai angka tersebut yang 25 gitu, khawatir terlewat gitu. Terus udah sih mungkin itu aja. Oh ini juga untuk surat penugasan, kemarin juga ada di grup ya, ini bisa aja sih sebetulnya surat tugas ya ini, tapi kalau ini sih bentuknya surat penugasan, sama aja sebetulnya dengan surat tugas ya. Seperti ini, nama, jabatan, tugas, ini anggota jika ada beberapa orang misalnya untuk melakukan, nah ini penyusunan outline publikasi misalnya. Nah ini bisa dimasukkan ke sini. Ini sudah ada outline-nya, maksudnya sudah ada bakunya seperti ini, surat penugasannya. Atau misalnya penyusunan publikasi, lalu analisis sederhana lintas sektor. Selama ini kan hanya surat tugas aja ya, ini pun bisa dipakai. Pembuatan infografis, ini penugasan dari Kepala Kota Bandung. Pemeriksaan editor, ini bisa kita pakai ya untuk menguatkan bukti fisik kita. Mungkin itu aja Bu Rara materinya, sebetulnya kan simpel ya, jadi tinggal buka-buka aja, klik-klik aja gitu. Mana? Stop. Ini di chat ada apa nih banyak? Mungkin Ada yang bertanya nggak ini ada di yang chat? mau bertanya. Untuk yang baru, misalkan baru mau menyusun Dupak atau itu silakan. Mangga bisa langsung. Saya boleh. Mangga. Itu tadi kalau yang untuk surat penugasan, itu kan di situ ditulis juga ada angka kredit. Ya. Kalau kita tadi yang kita entrykan langsung ke website, ya, kan otomatis keluar. Tapi kalau yang ada surat penugasan itu, kita cari angka kreditnya mana ya? Yang kayak infografis, terus editor, terus apa tadi? Aplikasi ya. Di si Japungnya maksudnya. Iya, maksudnya kan surat penugasan itu. Nah, itu
Tapi di si Jafungnya poin-poin itu ada nggak? Harus kita lihat, Ani juga belum pernah karena belum melaksanakannya. Coba kita Mau apa Budi? di angka kreditnya ya, infografis ya. Coba kita lihat infografis itu masuknya kemana gitu ya. Kayaknya sih. Kalau mendetail mungkin nggak ada, tapi bisa dicari pendekatan. Karena ini juga belum pernah bikin, jadi belum pernah mengusulkan. Intinya kan setiap kegiatan ada nilainya, cuman Ya. kalau jauh 2 tingkat ke bawah mungkin nggak ada gitu. Ya udah nggak apa-apa Bu, nanti saya cari. Kalau pada saat nggak ketemu ataupun bermasalah pasti nanyanya ke orang-orang gitu. Ini maksudnya kemana? Ini poin mana? Kayak kemarin desa cantik, nah maksudnya kemana gitu kan? Nah itu pasti di grup itu rame gitu. Nah di sini termasuk piagam kehormatan nih, masukin ya. Misalnya ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ini lumayan nih poinnya nih, misalnya nih, ya, 1 tanda jasa. Nah, untuk yang 30 tahun tuh, Kalau Satya itu kalau poinnya punya terakhir yang katakanlah yang berapa 10 tahun, 10 tahun. yang kelipatan 10 kan ya? Kalau punya 20, 10-nya dimasukin lagi enggak? Ih, janganlah. Iya orang, tapi kan Pak Adi mah belum pernah ya. Iya, Belum pernah bikin dupak. pada Coba aja saat itu masukin. kan sudah punya 20. Nah, 10-nya itu dimasukin lagi enggak atau sudah yang terakhir saja? Nah, ini belum pernah. 20 dapat poin, 10 dapat poin. Coba aja sekarang mah masukin aja dulu Pak Adi. Apalagi Pak Adi itu kan karena Pak Adi kan baru bikin dupak. Nah, masukin aja gitu. Maksudnya tapi gini ya, teman-teman. Jadi ini mah pengalaman ya. Jadi pada saat nilainya itu besar karena ada nilai maksimal nih setiap jenjang itu ada nilai maksimalnya. Jadi katanya 150 poin. Jadi misalnya untuk yang statisi muda itu maksimalnya di nilai 37,5. Jadi kan 25 ditambah 50%-nya itu 12,5 gitu ya. Jadi pada saat melihat nilai itu besar, ini mah pengalaman aja gitu ya. Apalagi per poinnya itu tiba-tiba ada yang 5 poin sendiri, nah itu teh langsung ting-ting curiga gitu. Ini benar enggak ini melakukan pekerjaan ini gitu kan. Pasti kalau saya ya lihat dulu nilai yang terbesar dulu, yang dicurigai gitu. Kalau yang 0,05 mah udah lewat Adi mah gitu ya. Jadi ya sudah apalagi kalau misalnya bukti fisiknya, misalnya surat tugas pas dilihat ada, terus sertifikat ada, udah gitu. Secara aturan kalau misalnya untuk yang webinar itu kan harusnya ada sertifikat, ada notulen, ada absensi lengkap ya, screenshot gitu, misalnya screenshot kita ada di situ gitu, ataupun absensi. Kalau saya sih ini mah saya gitu maksudnya. Yang penting udah ada sertifikat, udah lolos gitu. Jadi ya beda-beda ya, beda penilai mungkin beda kebijakan masing-masing gitu. Karena kalau saya sih merasakan gitu 6 tahun di 3C teh ripuh gitu. Jadi pada saat 0,0 udah ACC gitu. Apalagi memang ada sertifikatnya misalnya untuk webinar ya udah. Kalau aturannya sih kalau misalnya webinar itu ada notulensi, karena kalau untuk penilaian lain itu kalau tidak itu jadi pakai 0,6 misalnya
Jadi dipresentasikan gitu. Misalnya harusnya 1, tapi karena kurang bukti fisiknya, jadi dibikin presentasi gitu. Misalnya ada notulen, ada sertifikat, tapi tidak ada di screenshot kitanya atau absensinya, itu dipecah gitu seperti tadi. Jadi misalnya hanya dapat 0,6 karena melampirkan surat tugas, sertifikat dan notulen aja misalnya gitu. Nah jadi nggak apa-apa sih Pak Adi ya, jadi masukkan aja gitu. Nanya lagi, Bu. Yuk. Benar tidak akan ada poin minimal ke depannya nantinya mengenai isu seperti itu, kira-kira bisa dikonfirmasi tidak? Maksudnya setiap pegawai itu harus mempunyai nilai minimal sekian untuk mempertahankan jabatan fungsionalnya. Isu tersebut bisa dikonfirmasi atau tidak? Terima kasih. Ya, nanya Kak Bu Yuni aja yang gitu mah atuh. Nanya Kak Ani meni dulu. Tak sebelah tiap hari ya tuh ngobrol. Iya, pan acara pan tim penilai Bu Ani teh. Aduh. Kalau yang saya dengar juga, jadi memang nggak ada buktinya ya. Kalau dulu sih memang gini katanya, untuk statisi muda ya, karena ini jangan ditahu aja, statisi muda itu di SKP, nah dari SKP dulu ininya berangkatnya, jadi bukan target langsung ke terakhir gitu. SKP awal pada saat kita melakukan perjanjian awal di awal tahun itu minimal poinnya 25 katanya gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan berjalannya SKP sampai akhir tahun itu bisa dilaksanakan dan malah lebih gitu poinnya gitu. Jadi memang agar mungkin gini, jadi teman-teman itu punya target supaya minimal mungkin 3 tahun bisa naik. Kalau 2 tahun kayaknya karena ada nilai maksimal, misalnya tadi ya untuk yang muda itu kan 37,5. Jadi kalau misalnya untuk mengumpulkan 100 di statisi muda, itu kayaknya nggak mungkin gitu dilakukan 2 tahun. Jadi minimal 3 tahun. Jadi kalau misalnya kita punya target minimal setahun itu di SKP 25, jadi minimal 3 tahun itu kita bisa naik gitu. Ya ini mungkin yang dimaksud tadi supaya kita punya target minimal 3 tahun itu bisa naik, mungkin seperti itu Pak Adi. Ini mah yang Ani pikirkan gitu. Atau mungkin dari teman-teman yang lain pernah dengar Bu Rahma, Bu Ahid, Bu Santi, Pak Budi, Pak Firman. Ini Bu Pira nih, Bu Pira juga wah seniornya itu di penilai di provinsi nih. Osok ngobrol tak barangkali. Pak Firman. Ngobrol naon cenah. Ada batas minimal enggak katanya. Eta geus kakak seuri. Oh, Tara. Jadi di rumah mah ngobrol yang lain gitu nya. Siapa? Bu Cucu, Bu Eis. Mahir nih yang sudah senior. Barangkali pernah dengar. Nanti ya Pak Budi ya untuk yang pertanyaan tadi yang infografis ya. Kita coba. Nah, itu memang kata-kata di sini memang apalagi nih untuk yang poin 2 ini agak-agak susah juga dimengertinya. Nah, kadang memang jadi harus buka perka karena di perka itu ada contohnya, ada contoh kasus lalu dijabarkan kata-kata tersebut gitu. Perkanya masih yang
2014 itu. Masih yang terakhir. Ari sih mengalami perubahan dari 2013, tapi kayaknya nggak jauh beda sih rinciannya gitu. Nah, menurut informasi kemarin dari Pak Hari, tahun depan itu akan ada perka baru yang merubah rincian si Japung ini. Jadi untung katanya kemarin teman-teman yang PJL itu sudah diajukan dari sekarang gitu oleh BPS masing-masing gitu ya. Dan terbanyak menurut Pak Hari Kota Bandung gitu kemarin 10 orang. Oh, ada. Kalau untuk kegiatan seperti naon ieu teh snapshot perekonomian regional dengan arti bahasan yang kegiatannya berupa pengamatan untuk menentukan naik atau turunnya aktivitas perekonomian masuk ke butir mana ya, masuk ke pengumpulan data. Ini untuk pertanyaan Pariana. Ini outputnya apa nih Pariana Punten? Ya, Pak, kalau boleh bantu Bu Ani, mungkin itu bisa dikonsultasikan ke fungsi neraca karena kan leadernya di fungsi neraca. Jadi mungkin Bu Sri atau Bu Rahma yang nanti akan membantu mencarikan kira-kira poin yang bisa menjawab pertanyaan tersebut apa, karena memang leadernya ada di fungsi neraca, Bu Sri dan Bu Rahma. Mungkin itu Bu Ani. Iya benar. Tapi pokoknya kalau ada ada nilainya ya besar atau kecil, kecuali memang jauh di atas ataupun jauh di bawah dari level kita. Iya benar. Makanya tadi saya tanyakan ke Pariana, ini kira-kira outputnya apa gitu. Ya ini harus ditanyakan. Ani juga belum pernah mengerjakan ini dan kemarin tidak ada yang melakukan ini gitu. Ya kita paling suka diskusi aja nanti di grup. Ada nggak poinnya gitu ya untuk hal ini. Paling ini kegiatannya outputnya apa gitu. Itu aja sih. Mungkin cukup. Ada yang lain lagi? Baik, mungkin ada yang lain. Kebetulan ini ada teman-teman dari luar Kota Bandung, BPS Kota Bandung juga ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan gitu atau mungkin ditanyakan, enggak? Atau mau dari teman-teman BPS Kota Bandung lagi, silahkan. Jangan-jangan ini ya, untuk yang Pariana nih, menelaah bahan informasi, jangan-jangan masuk ke sini ya, menelaah bahan informasi pendukung untuk kegiatan statistik. Nah, ini ada bahan acuannya, biasanya ada notulen mungkin itu ya. Mungkin lebih ke sini kali ya, Pariana. Tapi nanti saya coba konsultasikan juga di tim penilai. Teteh, Ya, Punten mungkin kan ini kan kita ngelampirin bukti fisik ya. Nah selama ini kita yang udah nyusun juga kadang ngelampirin bukti fisiknya tuh beda ya. Ada yang folder per butir, apa kayak gimana? Mungkin bisa dijelasin teh, kita seragamkan minimal untuk Kota Bandung gitu seragamin. Untuk bukti fisik itu nyusunnya kayak gimana? Apa per butir atau per apa gitu teh? Kasih teh. Mau buat seragam gitu tak maksudnya tak? Jaket tuh. Iya, kayak ada kaos. Suka beda-beda Pak Adi. Kayak kaos SBH. Per ini untuk gitu loh. Lagi ya akhir tahun. Sensus pertanian aku baju hejo. Oh iya, sensus pertanian ayah, TSBH ayah. Terus dari mana lagi? Hotel dari PATS. SP ada. PATS. Udah orang kaya lagi bagi-bagi gaya PATS.
sudah di self block. PLTS banyak punten. Kalau untuk penyeragaman, tadi sih sebetulnya sudah ada ya di materi, Kak. Sini. Jadi misalnya kalau selama ini sih Mungkin contoh ini yang Bu misalnya Ani kayak untuk gimana, Bu? Contoh Bu Ani yang sudah buat mungkin tahun contoh sebelumnya. yang sudah buat. Adek Ya. dengar suaranya kecil banget deh. Contoh ya 2020. 2020. 2020. Ini administrasi. Nah, kalau Ani sih gini, administrasi itu di dalamnya ada cover. Ini udah di-scan ya. Nah, kalau Ani gini ya, ini untuk yang 2020. Lalu ini dupaknya. Mana aja 7 ralitnya. Nah, ini jadi dupak itu hanya 7 halaman. Nah, seperti ini, semua orang pasti hanya 7 halaman, karena isinya, kecuali untuk yang terampil ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini Pak Budi nanya nih, apa ini aslinya seperti ini? Ya, jadi tadi pada saat kita di dupak sini, nah kan ada dupak sini ya. Nah, ada cetak dupak. Nah, itu keluarnya seperti yang tadi. Mana nih? Mananya? Ini. Nah, seperti ini. Jadi hanya 7 halaman. Nah, ini di tanda tangan. Jadi dicetak dulu, tanda tangan atasan langsung, lalu di-scan. Kita masukkan ke berupa file gitu. Jadi ini ya fisiknya, ya filenya juga dimasukkan ke folder administrasi gitu. Sini ya, administrasi. Sini administrasi. Jadi administrasi saya pecah jadi 3 gitu. Ada cover, ada dupak, ada SPMK. Nah, SPMK juga sama tadi ada entry SPMK kan. Nah, ini seperti ini. SPMK itu surat pernyataan melakukan kegiatan. Nah, ini ada penyedia data. Nah, jadi ini penyedia data semua ini terkumpul. Nah, seperti ini. Ini banyaknya sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, kalau Ani sih kemarin untuk bukti fisik itu disusun berdasarkan butir-butir ini gitu. Ini kan sudah tersusun ya. Nah, misalnya 2A 6D melaksanakan kegiatan sampling, memilih sampel, melakukan pengambilan sampel dengan aplikasi 6 kelurahan pada SKP. Survei konstruksi perorangan. Nah, di bukti fisik soft copy-nya itu disusun berdasarkan poin ini. Jadi misalnya bukti fisik untuk yang penyedia data informasi. Nah, tapi itu bersusun ya, Kela. 2. Ternyata bersusun ternyata ya.
Ayo. Ya, harusnya saya juga salah nih yang tahun lalu. Jadi 2A 02 undangan. Kalau secara susunannya sih supaya memudahkan sesuai dengan yang ada di Dupak ini gitu. Kalau ini sih saya kayaknya masih, kenapa kemarin jadi begini ya? Kenapa tidak sesuai urutannya? Ibu. Ya, Bu Ahid, mangga ada yang mau disampaikan. Kalau untuk penyusunan ini di filenya itu kan ada surat dari provinsi waktu itu. Bentar. Iya, sebetulnya sudah ada aturannya ada dari di sini. provinsi. Ya ini, ini sudah di nah seperti ini. Sudah di, cuma suratnya ya. Surat. Penegasan. Ini kali ya. Oh, bukan. Apa? Mana ya suratnya? Ada yang pegang nggak suratnya? Kemarin dari Bu Rahma. Ada nih Bu, saya lagi buka. Sebentar, di mana ya nyimpennya kemarin? Sambil nunggu mungkin itu Pak Budi ya tadi ya. Ini ada Bu Ahid menjawab, menambahkan kegiatan penyusunan infografis masuk dalam butir kegiatan membuat peta digital, peta tematik digital. Itu mungkin Pak Budi ya? Budi dijawab sama Pak Budi. Bu Ahid tuh katanya. Iya, di kolom chat bisa dilihat. Kalau buka ini gimana? Telegram. Bu Ani, cek chatnya. Ini langsung keluar nggak? Ini udah stopnya, stop screen ya. Oh, jadi LK Zoom. Sini. Kemana ini? Nah, ini ya, udah kelihatan. Oh, mana? Ini ya, surat penegasan butir kegiatan jabatan fungsional. Ini susunannya. Bukan yang ini ya.
Yang mana ini? Lupa lagi. Bu Santi, ada yang ini? Cek chat saya, Bu. Oh, Udah saya chat. kirim ke chat dari Zoom-nya. Oh, ini. Cancel. Ini langsung download ya? Penyampaian lupa. Ini ya. Ini sama ya, sebetulnya seperti yang tadi di PowerPoint. Jadi untuk bukti fisik ini urutannya seperti ini. Jadi penamaan ini untuk file ini statisisi Sri Wahyuni atau tadi ya statisisi Ani. Terus butir folder utama terdiri dari 2 folder tadi ya, administrasi sama bukti fisik. Nah, bukti fisik ini terbagi menjadi 5 bagian. Itu apakah pendidikan nanti masuknya ke sini, lalu penyedia data tadi ya disusun berdasarkan dupak yang tadi gitu. Masukkan secara susunannya seperti yang di dupak. Begitu juga dengan analisis pengembangan profesi maupun penunjang. Ini pendidikan. Nah, pendidikan itu macam-macam ya. Jadi misalnya ada diklat analisis multivariat, lalu diklat analisis regresi, ini dipecah lagi. Karena di sini misalnya ada sertifikat, ada notulensi, nanti dimasukkan ke masing-masing foldernya. Bukti fisik dapat dikirimkan melalui CD atau flashdisk atau tautan yang di email ke Japung BPS.go.id dengan subjek usulan penilaian statisisi nama. Ya, seperti ini ya foldernya. Kalau menurut saya sih amannya di email melalui Japung BPS.go.id, karena kalau kemarin kayak pernah mendapatkan yang flashdisk itu satu lebih mahal mungkin ya, jadi si teman-teman itu harus mengeluarkan uang untuk pengeluaran flashdisk. Kalau ke si Japung ini lebih efektif gitu ya saya rasa, dan ini bisa dibuka langsung di email kita. Di email sekretariat maksudnya, nanti sekretariat yang mengirimkan lagi ke penilai gitu. Kalau berupa CD atau flash disk, khawatir CD atau flash disknya ini rusak gitu, atau ada virusnya dan tidak bisa dibuka. Jadi menurut saya sih amannya di email ke Japung BPS.go.id. Ini untuk Pranata komputer juga sama ya, bukti fisiknya, urutannya, penamaannya, seperti statisisi ini. Itu mungkin Bu Resta. Ya teh nuhun. Yo, sami-sami. Gimana nih? Gimana? Ada lagi teman-teman? Teman-teman dari luar BPS Kota Bandung mungkin? Tidak ada lagi. Gimana Bu Ani? Ya sudah, mungkin cukup ya. Cukup. Kalau ada apa-apa tinggal di fungsional aja kita diskusi. Ya, mungkin untuk yang Kota Bandung juga nanti bisa langsung tanya ke Bu Ani, mungkin Bu Ani ya. Ya, bukan cuma Ani, banyak.
Oh, bukan cuma Bu Ani. Iya, boleh. Nanti bisa didiskusikan mungkin ke teman-teman yang sudah berpengalaman mengajukan Dupang. Terus mungkin sebelum penutupan terakhir dari Bu Ani, pesan-pesannya ada Bu Ani? Pesan apa ya? Jadi mungkin kalau menurut saya sih mengusulkan itu yang wajar aja. Maksudnya ini mah pesan dari Bu Yuni ya dulu pada saat Ani pertama fungsional. Naon deui eta seuli deui Ayo, bisa. Pak Adi, pesan Pak Adi. Ya, bala-bala. pesannya gini katanya, jangan buru-buru lah mau apa di fungsional katanya gitu. Tapi ya tetap aja. Nah, tapi ya tetap aja kita semangat gitu ya. Maksudnya ya kita mengusulkan nilai yang memang kita kerjakan gitu. Jadi jangan sampai ya geradak geruduk tepung lah gitu. Kita tidak mengerjakan ya diakui gitu di si japungnya gitu. Jadi ya santai Terus aja. tugas nah. Ya benar. Mengisi nasib. Jadi ngalir aja gitu, nggak usah terlalu stres juga. Toh selama ini pengalaman kemarin ya, terus teman-teman yang pernah diberhentikan fungsional tetap dihidupkan lagi gitu. Jadi maksudnya ya kita ya kerja, tapi jangan lupa juga untuk administrasi itu memang harus kita kumpulkan rajin-rajin. Jadi misalnya pada saat ada perjadian difotokopi dulu gitu surat tugasnya, jangan langsung serahin ke TU gitu ya, rarusuh pengen dapat uang tapi surat tugas nggak dikopi. Mulai sekarang kita ngumpulin bukti fisiknya lah dikumpul dalam satu folder gitu. Nah, kemarin Ade bagus ya, Ade Setiadi nih meskipun tidak fungsional, Ade itu mengumpulkan semua surat tugas. Nah, itu bagus ya buat dicontoh ya, rajin gitu meskipun ya mungkin di lain hari ternyata ada gunanya gitu, mengumpulkan administrasi tersebut. Itu aja sih mungkin Bu Rara. Baik, mungkin beriman hari ini dicukupkan sekian ya Bu Ani. Sebelum ditutup, Pak Aris masih ada? Mungkin ada yang disampaikan? Tes? Kedengaran nggak? Ada sudah Pak. Sudah ada Pak. Ya, ini saya pindah PC-nya Bu Wahid nih, pinjam. Jadi tadi saya juga mendengarkan ya, walaupun nggak open cam. Intinya adalah sharing knowledge terkait dengan tata cara pengisian Japung, mudah-mudahan memberikan kemudahan ya kepada Bapak Ibu semuanya. Walaupun juga dari provinsi juga sudah memberikan guidance gitu ya, tapi dengan memberikan praktik secara best practice yang sudah dilakukan Bu Ani, mudah-mudahan setidaknya membuka wawasan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengisi. Karena salah satu poin yang harus kita tindak lanjuti adalah di dalam mulai semester ini, itu kewajiban bagi yang pejabat fungsional, baik statistisi maupun prakom ya, yang punya BPS, itu wajib membuat PAK ya, DUPAK, Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit. Ini harus ditindaklanjuti, jadi di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya, ini harus jalan gitu ya. Jadi baik teknis maupun penilaian angka kredit yang pada akhirnya juga akan bermuara terhadap jenjang ini ya, pangkat dan golongan, ini jangan sampai berhenti gitu ya. Jadi pengalaman sebelumnya, ada beberapa teman yang karena kesibukan sehingga selama setahun gitu ya nggak mengisi angka kredit, akhirnya diberhentikan gitu ya. Tapi karena sekarang eranya menjadi era untuk fungsional, yang dulu
diberhentikan, dihidupkan kembali gitu ya. Jadi mau nggak mau harus membuat dupak gitu. Jadi saya pikir ini aja dari saya, dan saya ucapkan terima kasih juga dari teman-teman di BPS di luar Kota Bandung ya. Mudah-mudahan nanti bisa saling sharing gitu ya untuk pengisian kegiatan Sijafu maupun kegiatan yang lain. Barangkali ini aja dari saya. Terima kasih ya Bu Ani yang selaku tim penilai wilayah angka kredit, dan Bu Rara selaku MC serta teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan sharing knowledge beriman, berbagi ilmu dan manfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua partisipan yang hari ini telah bergabung. Mungkin untuk selanjutnya acara beriman ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk yang sama-sama Pak.